Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, Suriah meluncurkan serangan balasan terbesar dalam sejarah konflik kedua negara. Targetnya bukan fasilitas militer biasa, melainkan sebuah bendungan raksasa yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi Israel. Rudal jarak jauh berpresisi tinggi menghantam struktur vital tersebut pada dini hari, tepat ketika sebagian besar penduduk masih terlelap. Ledakan itu memicu jebolnya bendungan dan mengirimkan gelombang air berkecepatan tinggi yang menyapu kota-kota besar. Banjir bandang berskala apokaliptik melumpuhkan infrastruktur utama, menenggelamkan perumahan, dan memutus jalur transportasi nasional. Dalam hitungan jam, jutaan kubik air menggenangi Tel Aviv, Haifa, hingga sebagian Yerusalem, mengubah wilayah itu menjadi gugusan pulau-pulau kecil. Laporan awal menyebutkan sekitar 20 juta orang terdampak langsung, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah menimpa kawasan tersebut. Tim penyelamat bekerja keras mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah dan gedung tinggi. Namun, dengan jalur darat lumpuh dan komunikasi terputus di banyak daerah, operasi penyelamatan berjalan sangat lambat. Rumah sakit dipenuhi korban luka, sementara fasilitas darurat justru ikut tenggelam. Kritik pedas pun bermunculan karena IDF terlihat lebih sibuk mengamankan gudang senjata dan markas militer daripada membantu evakuasi sipil. Serangan Suriah ini disebut sebagai balasan atas rentetan serangan udara Israel ke kota-kota strategis Suriah beberapa waktu lalu yang menghancurkan jaringan listrik dan fasilitas sipil di Damaskus dan Aleppo, serta menewaskan banyak warga. Pejabat Suriah menyatakan, jika mereka merasa bebas menghancurkan kota kami, maka kami berhak membuat negeri mereka tenggelam. Bagi banyak analis, keputusan Suriah menargetkan bendungan bukan kebetulan. Israel selama ini sangat bergantung pada infrastruktur air untuk menopang kota-kota di wilayah keringnya. Dengan menghancurkan bendungan, Suriah memberi pesan bahwa mereka mampu memutus nadi kehidupan Israel tanpa perlu menginjakan kaki di tanahnya. Di media sosial, muncul komentar sinis dari warga Suriah. Sekarang kalian bisa merasakan apa yang kami alami. Hanya saja airnya benar-benar sampai ke leher. Dampak psikologisnya pun tak kalah besar. Israel yang selama ini dikenal dengan sistem pertahanan canggihnya kini terlihat rapuh. Editorial satir lokal bahkan menulis, Iron Dome melindungi langit kami, ternyata yang kami butuhkan adalah Iron Umbrella. Sementara itu, meme-meme pedas menyebar dengan sebutan baru untuk IDF, Israel Drowning Forces. Reaksi dunia pun terbelah. Amerika Serikat cepat mengumumkan dukungan penuh dan mengirimkan bantuan darurat, sedangkan Uni Eropa menyerukan gencatan senjata dan mengkritik serangan terhadap infrastruktur sipil. Di sisi lain, beberapa negara Arab secara terbuka memuji langkah Suriah sebagai balasan setimpal. Tagar Niliman Israel Underwater mendominasi platform global, disambut doa maupun sindiran pedas. Di tengah kritik dalam negeri, Perdana Menteri Israel tampil di siaran pers darurat berjanji akan membalas dengan cara yang belum pernah dibayangkan. Namun banyak warganya yang menilai pemerintah lebih sibuk mengancam daripada menyelamatkan korban. Oposisi pun mengecam keras kelalaian pemerintah yang gagal mengantisipasi serangan strategis ini. Para pengamat menyebut peristiwa ini sebagai titik balik. Perang kini bukan lagi soal rudal atau jet tempur, tetapi juga tentang memanfaatkan elemen alam sebagai senjata. Infrastruktur sipil kini menjadi medan pertempuran baru. Banjir ini bukan hanya menenggelamkan kota-kota Israel, tetapi juga menggoyang rasa aman, kepercayaan publik, bahkan kesombongan sebuah negara yang selama ini dianggap tak tersentuh.